Kenapa kita bisa berani? Karena kami itu adalah karyawan Allah. Keberanian itu akan muncul ketika memang tekad dan cita-cita kita kuat. Bicara masalah program, Kang. Tadi saya sedikit baca gitu ya, kerangka programnya itu benar-benar terstruktur gitu, terutama masalah rencana itu pembuatan atau pembangunan sirkuit motocross yang apa ya istilahnya, yang istilahnya secara hobi dan sebagainya juga nggak familiar gitu kan. Betul. Orang mungkin lebih familiar sepak bola, pembangunan stadion yang bagus dan sebagainya. Nah ini kenapa bisa ke motocross, dan saya lihat tadi programnya itu benar-benar terstruktur dan terencana gitu sampai ke nanti ke belakangnya. Itu gimana ceritanya gitu kan? Kesannya mungkin pertama ya, kita juga nggak ngebayangin nanti ke depan ini bisa terrealisasi nggak ya? Saya nggak tahu kan. Dulu kita awal ngobrol nih motocross gimana ya? Ya lo Bismillah gitu. Iya. Jadi kenapa kok kita mengarah ke motocross bukan ke sepak bola? Karena memang berangkat pertama itu teman-teman itu melihat bahwa tadi ya, sebelum Karang Taruna dibentuk itu kami terjun ke masyarakat untuk mencari sebuah permasalahan yang memang jadi masalah. Oh iya. Kita mencari masalah. Jadi sebelum membentuk Karang Taruna kita nyari masalah dulu. Gitu. Jadi masalah berarti kenapa sih selama beberapa tahun ke belakang Rengas Djadjar pemudanya gini gitu. Iya. Nah dari masalah itu kita angkat, lalu kita rangkai masalah-masalah itu, kita racik sehingga timbullah program. Gitu. Jadi program-program yang memang sedang kami jalani ini adalah berangkat daripada permasalahan yang ada. Permasalahan sosial. Kenapa? Karena tujuannya kami nggak mau lembaga Karang Taruna punya program yang hanya sekedar program-program apa ya, kalau bahasa kita mungkin menghambur-hamburkan anggaran untuk mengadakan kegiatan tapi outputnya tidak ada. Nah kita nggak mau. Kenapa? Karena lumayan berarti bisa nggak kita menjadi sebuah lembaga pembeda di antara lembaga-lembaga yang lain. Karena jujur selama ini memang sebelum Karang Taruna terbentuk di Rengas Djadjar sudah ada dan banyak lebih daripada 7 organisasi ataupun ormas ataupun aktivis sosial, entah kepemudaan dusunnya, entah keagamaan dan lain sebagainya. Hanya saja yang kita lihat, keberadaan organisasi tersebut belum mampu menyelesaikan sebuah permasalahan yang memang menjadi masalah di masyarakat. Program-program mereka hanya sekedar program I.O. Program I.O. itu dalam arti hanya seremonial ya, perayaan. Contoh, ketika 1 Muharram mengadakan tablik akbar. Ketika 10 Muharram, 17 Agustus mengadakan kegiatan. Jadi sifatnya yang hanya seperti itu gitu. Kami pikir ada sesuatu yang memang dibutuhkan oleh masyarakat dan mereka mengharapkan kehadiran lembaga untuk menyelesaikan itu. Gitu. Apa itu? Ya makanya kita konsep program kita bukan sekedar program perayaan, tapi program yang jangka panjangnya akan dirasa. Nah, motocross mungkin bagi sekalangan orang melihat ini mah hanya untuk penggiat penghobi motocross gitu. Tapi kami tidak melihat dari sudut pandang itu. Satu sisi memang kami yakin bahwa dengan keberadaan motocross itu bisa memfasilitasi orang-orang atau penghobi motocross untuk memperdayakan potensi mereka agar bisa lebih baik lagi prestasinya. Tapi di sisi lain kita mengambil sudut pandang yang berbeda, bahwa tidak hanya untuk penghobi motocross, dengan keberadaan sirkuit itu insya Allah berbagai macam ekonomi kreatif itu akan muncul gitu di masyarakat dan itu menjadi sebuah magnet sebenarnya, sebuah stimulus ya. Bagi kami stimulus menjadi awal bagaimana caranya bisa melahirkan, menciptakan kesejahteraan sosial dari mulai UMKM terbawah. Gitu. Ya. Karena ini bukan hanya sekedar sirkuit untuk latihan, tidak. Tapi ini akan juga menjadi event dan bahkan target kami di Karang Taruna Rengas Djadjar berkolaborasi dengan Karang Taruna Kabupaten. Kang Irfan, hatur nuhun Kang Irfan sudah bantu kami ya, dukung kami, support kami. Keberadaan
Karang Taruna Kabupaten sudah cukup rasakan. kami rasakan ya. Kami kolaborasi dengan kabupaten dengan gagasan kami. Bahkan dari kabupaten juga merencanakan dan kami sepakat bahwa pembangunan motocross ini bukan hanya sekedar sirkuit. Wah, luar. Tapi kita konsep ke depan ini sebagai ikon. Sport center bahkan ikon untuk Bogor Barat. Umumnya Bogor Barat. Umumnya Bogor Barat. Kenapa? Karena mungkin di Bogor Barat belum ada bertaraf apa nih? Sirkuitnya bertaraf apa? Internasional? Nasional dulu, baru nasional. Ya. Jadi sirkuitnya kita sepakati dengan tim, kita menggunakan taraf nasional agar kejuaraan daerah tingkat kabupaten ataupun provinsi bisa kita selenggarakan di sini. Dengan mungkin untuk kelasnya mungkin nanti berbagai kelas ya. Untuk sirkuit sendiri kita targetkan untuk semi MX, semi motocross. Jadi sirkuit itu pilot projectnya, terus kemudian ada rentetan bagi pro di belakangnya gitu kan. Iya, luar biasa. Cuma kita tanya dulu nih ketua, motocross kan nih? Iya, alhamdulillah bisa. Iya, yang ingin tahu bisa nggak bawa motor gitu? motor beat ya. Jadi ya memang yang beranian gitu ya. Saya pikir gini, kita tantang ke teman-teman gini. Teman-teman gak usah bingung ketika teman-teman memang membuat sebuah program, tapi program itu tidak sesuai dengan hobi, maka disitulah momen kita melibatkan orang-orang atau pemuda yang hobi itu. Jadi nggak semua program Karang Taruna itu harus dieksekusi dijalankan oleh pengurus Karang Taruna. Betul. Gitu. Justru kita harus memperdayakan potensi yang ada. Gitu karena Karang Taruna itu kan bukan hanya milik kita pengurus. Iya, pengurus, tapi milik semua warga Karang Milik semua. Gitu. Jadi termasuk motocross ini memang yang berperan itu untuk masalah konsep dan lain sebagainya. Kami di Karang Taruna juga berperan di situ. Tapi selebihnya tim pembangunan yang kita rekrut dari penggiat otomotif. Komunitas. Ya. Jadi mereka yang eksekusi mereka gitu ya dari tim itu terus perencanaan pembangunan dan nanti kedepannya mungkin ya. Ya. Konsep-konsepnya. Mereka yang ini. Secara lembaga saya mewadahi untuk mengajukan program ini ke jejaring dan jenjang lebih tinggi lagi ya, secara hierarki organisasi kami ajukan itu. Tapi secara konsep lapangan saya juga mawas diri ya Kang ya. Saya mawas diri, saya kurang hobi, emang bukan bidang otomotif saya itu gitu. Cuma saya percayakan ke teman-teman yang punya potensi di bidang otomotif. Sudah bergelut lah. Kenapa? Karena tujuannya itu. Program kami tidak hanya kami yang mengeksekusi, tapi juga melibatkan potensi-potensi yang ada di Indonesia saja. Tentunya kan begini ya. Satu, nggak hobi motor, kedua kurang paham juga, tapi ngapa terus ada keputusan untuk bikin sirkuit dengan program pilot project, terus yang program sederet ke belakang bisa istilahnya yang tadi tujuan awal itu bisa menjadi suatu wadah pengentas masalah selama ini, masalah sosial gitu. Artinya gini, harus perlu keyakinan yang luar biasa dari Akang berdua ini kan gitu. Karena ini kan ini gua kagak banget dah gitu kan. Tapi kok bisa ke situ? Kira-kira nanti optimis nggak ini bakalan sukses gitu. Kita yakin. Ya betul. Ya, kendala pasti kita tempuh. Kami yakin ini akan terrealisasi. Meskipun tidak seluruhnya sesuai dengan ekspektasi ya. Pasti ada kendala ya, akan ada masalah-masalah ke depan yang kita hadapi. Tapi walau bagaimanapun kami yakin ini akan dengan sebagai dukungan dari dari luar juga banyak. Dan keyakinan itu memang kita dapatkan dari unsur yang lain. Jadi bukan hanya dari kami. Kami pikir gini Kang, Karang Taruna itu lembaga yang harus mewadahi. Artinya kita punya tugas tanggung jawab untuk bagaimana caranya tadi hadir kepada masyarakat, kepada pemuda khususnya. Lebih kepada ayo fasilitasi dia, fasilitasi teman-teman, wadahi teman-teman. Selebihnya masalah konsep dan lain sebagainya tidak harus selalu kita yang ada di depan. Kita ingin mendorong teman-teman yang lain yang punya hobi, ayo sama-sama kita bareng-bareng gitu. Dan bukan hanya motocross saja, mungkin karena anggaran kita juga
Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah anggaran kita tidak besar. Saldo kita masih di bawah 2 juta sekarang ya. Gitu. Tapi walau bagaimanapun memang kita tidak boleh membunuh semangat teman-teman pemuda. Nah, itu saya setuju. Nah, sekarang dalam perjalanan kita kan pemuda gitu, Betul. berada di tengah-tengah masyarakat. Tentunya di sini kan ada kepemerintahan, pemangku kekuasaan gitu kan. Nah, terus untuk menselaraskan itu, mensinergitas itu gitu antara kita Karang Taruna dan pemangku kekuasaan dan pemerintahan tentunya gitu kan harus sejalan kan istilahnya walaupun misalnya ada ini. Nah, kira-kira selama ini dan kedepannya mencoba untuk bersatu membangun wilayah ini dengan pemerintahan gimana ya? Ini mungkin Iya, itu yang Semua aja bagaimana sih kita mensinergikan berbagai unsur khususnya dengan pemerintahan desa. Karang Taruna itu sifatnya dan fungsinya adalah mitra. Sebagaimana Permensos nomor 25 tahun 2019 ya, sebagai payung hukum kita di Karang Taruna, baik desa, dusun, RW ataupun tingkat pusat ya nasional, kita mengacu kepada Permensos. Karang Taruna hakikatnya adalah mitra daripada desa. Bagaimana keberadaan Karang Taruna desa mampu dan bisa berkontribusi, bersinergi dengan program-program desa dan selaras dengan apa yang diprogram oleh desa. Itu menjadi catatan penting kita dari awal pembentukan. Desa Rengas Jajar masih dalam status desa berkembang. Dan setelah diskusi, Bapak Kepala Desa menargetkan di tahun 2020 sampai 2025 ini di periode ketiga, beliau menargetkan menjadikan Desa Rengas Jajar sebagai desa maju, satu tingkat di atas desa berkembang, gitu. Nah, itulah tugas kami, bagaimana kami merumuskan sebuah program untuk bisa berkontribusi menjadikan Desa Rengas Jajar desa maju. Tentu dengan karakter lembaga Karang Taruna, artinya sesuai dengan kriteria dan kekarang tarunaan kita gitu ya. Kita kan lebih sifatnya kepada potensi pemuda untuk menciptakan kesejahteraan sosial. Jadi kita sinergikan program-program kita dengan program desa. Terlepas apakah nanti itu akan bersinergi, kita punya satu tujuan. Sebelum kita bersinergi, kita bersatu. Oh itu. Ya, kita punya moto. Moto kita bersatu, bersinergi, eksekusi. Wih. Ya, jadi sebelum bersinergi, langkah kita adalah bersatu. Bersatu. Kenapa bersatu? Bagaimana mungkin kita bisa bersinergi Tanpa kita bersatu. kalau kita nggak bersatu? Dengan unsur pemerintah itu. Berbagai macam golongan. Oh. Berbagai macam golongan. Karena kami yakin ketika kita bisa menyatukan satu pemahaman kita, menyatukan satu tujuan. Kami Karang Taruna mungkin ada lagi di Rengas Jajar lembaga lain, entah LPM, entah DPD, entah ada Posyandu, entah ada RKK dan lain sebagainya. Setiap lembaga punya tujuan, punya ciri khas masing-masing. Ya. Tapi dengan perbedaan lembaga tadi, dengan perbedaan ciri khas tadi, kita bisa satu dengan satu tujuan. Apa itu? Rengas Jajar. Benar. Jadi nama Rengas Jajar inilah yang menyatukan kita. Kita nggak boleh secara lembaga egois, gitu. Tapi kita satukan dalam perbedaan itu, kita satukan dengan satu tujuan, yaitu Rengas Jajar. Boleh di lapangan kita berdebat, boleh di program kita berbeda, tapi perbedaan program itu untuk Rengas Jajar. Nah, dari persatuan itu baru kita bisa bersinergi. Saya mungkin sebelum bersinergi dengan Gedung Putri atau Bina Remaja, gimana saya bisa bersinergi ya kalau kita nggak bersatu dulu. Iya. Kita jalin pemahaman dulu. Oh, ternyata pandangan akang-akang dari Bina Remaja seperti ini. Kami juga sama punya pemahaman seperti ini. Pemahaman kita sama. Ayo bersatu. Nah, dari bersatu itu maka otomatis akan bersinergi. Terjadi sinergitas. Jadi ada nanti barangkali ya. Kita berharap Ada setelah ini program. ada program kolaborasi. Kegiatan kita kolaborasi. Siap. Kita eksekusi. Iya. Nah itu. Pada akhirnya eksekusi. Nah Jadi, bicara itu gitu. Nah sekarang dari pemerintahan desa nih tentang berkaitan dengan program ini pembangunan sirkuit motocross. Kira-kira apresiasi apa gitu yang telah diberikan oleh pemerintah desa Rengas Jajar terutama nih. Soalnya punya sosok-sosok pemuda yang luar biasa ini gitu. Pemerintahan desa sangat mengapresiasi kita. Oh itu. Dengan terobosan dan gagasan yang kita bawa gitu kan, kita angkat. Nah,
mereka mendukung, mereka support. Mungkin pemerintahan desa Ngasajar sedang menguji kami. Iya. Jadi menguji, ngetes dulu lah. Saya yakin selama ini memang pemerintahan desa Ngasajar sangat support dengan program kami, sangat support, sangat mendukung apa yang kami cita-citakan. Tentu hal positif pasti akan didukung. Program yang kami kegiatan yang kami program itu mendapatkan support luar biasa dari desa, termasuk tentang motocross ini, gitu. Hanya saja mungkin saat ini memang kami sedang menunggu bantuan juga dari pemerintah desa, gitu ya. Walau bagaimanapun, kami berharap bantuan daripada pemerintahan desa yang tidak hanya support secara kata-kata, tapi juga ada realita kontribusinya. Kami yakin Desa Rengas Jajar akan membantu kami secara finansial, ya. Dalam arti pembangunan ini juga akan disupport pendanaannya oleh desa. Cuma kita juga harus memahami bahwa dana desa itu kan tidak semuanya tidak bisa digunakan oleh apa mau kita gitu. Ada aturan dan tata kelola yang bisa ini. Kita harus hargai itu. Yang pasti kami rasa kami sedang diuji oleh pemerintahan desa karena mungkin mereka sedang melihat sejauh mana tekad kita. Ketika mungkin kita sudah benar-benar tekad, baru mungkin akan diajukan gitu. Jadi insya Allah walau bagaimanapun dan berbagai kendala apapun, kami harus tetap mendukung program-program desa, dan kami pun berharap program-program kami juga mendapatkan dukungan dari pemerintahan desa. Oke, baik. Gini Kang berdua, kira-kira pesan-pesan gitu kan atau harapan untuk teman-teman Karang Taruna, khususnya warga Karang Taruna se-Kabupaten Bogor begitu. Kira-kira apa Kang? Dari pertama Kang Uti dulu, nanti Kang Eki. Harapan saya untuk Karang Taruna kecamatan, dimanapun dan kabupaten apapun ya, dimanapun, khususnya mungkin di Bogor ya. Saya sangat berharap khususnya untuk kecamatan ya, kecamatan dulu nih. Iya, kecamatan dulu. Saya sangat berharap dari kecamatan banyak suara-suara yang berteriak di desa-desa. Dan bukan desa-desa yang lain, bukan masyarakat atau pemuda yang lain tidak mampu membentuk Karang Taruna, tapi mereka dihadapkan oleh permasalahan-permasalahan budaya lokal dan lain sebagainya. Kami berharap ke Karang Taruna kecamatan, baik Cigudeg ataupun kecamatan-kecamatan lain yang ada di Kabupaten Bogor, terjun ke lapangan melihat, terjun datang, baik di desa itu ada Karang Taruna ataupun tidak ada Karang Taruna. Ketika memang sudah ada Karang Taruna, ayomi mereka, wadahi mereka, tampung aspirasi mereka, ajak mereka berdiskusi. Tapi ketika desa tersebut belum ada Karang Taruna, hadir dan bentuklah Karang Taruna di sini. Karena tidak sedikit pemuda-pemuda juga ingin membentuk Karang Taruna, tapi ketidakmampuan mereka tidak ditopang oleh power-power yang kuat. Yang barangkali mungkin kami adalah salah satu desa yang beruntung yang bisa membentuk Karang Taruna. Tapi bagaimana nasib-nasib desa yang lain? Gitu. Jadi jangan hanya ketika terbentuk laporan ke kecamatan dan kecamatan hanya menunggu. Gitu. Kami berharap kecamatan memiliki andil yang lebih besar lagi. Kalau seandainya mereka peduli terhadap Karang Taruna di kecamatan dan di desa-desa yang berada di bawah naungan kecamatan, hadirlah kecamatan ke desa-desa. Ajak mereka berdiskusi, ajak mereka berkompromi, ajak mereka bermusyawarah, jaring. Begitupun dengan kabupaten, karena tentu desa membutuhkan bantuan kecamatan dan desa pun membutuhkan bantuan dari kabupaten. Kabupaten pun demikian, gitu. Karena kita terikat oleh satu keluarga yang bernama Karang Taruna, maka jangan pilih-pilih dan lihatlah apa yang sedang mereka perjuangkan. Gitu. Karena otomatis ketika desa membuat sebuah program dan program itu luar biasa, maka yang baik adalah Karang Taruna. Otomatis Karang Taruna kecamatan dan kabupaten akan ikut di sini. Begitupun dengan Bina Remaja. Kami berharap juga Bina Remaja juga semakin baik, semakin kreatif, semakin inovatif, dan sebagai bukan hanya sebagai lembaga lembaga yang peduli terhadap sosial, tapi bisa menjadi sebuah pelopor
pelopor di mana dari dusun bisa berangkat ke desa, desa lebih tinggi lagi. Ya. Kami yakin itu dan mari kita bersinergi. Siap. Bersinergi. Iya. Mari kita bersinergi. Nanti kalau misalnya dicalonin jadi ketua Karang Taruna Kabupaten siap nggak? Ada di kami ini. Ini soalnya kita bukan ini biasanya masih gue kan masih Oh iya. kalau ada ini nanti malah diputus lagi. Insya Allah bagaimanapun memang siapapun Betul. siapapun yang mengambil alih nanti di periode selanjutnya entah kecamatan entah kabupaten tentu kami dan kita semua berharap itu yang terbaik. Iya. Gitu. Tapi ketika ada yang mendukung gimana, Pak? Iya. Ada yang Nah itu. Ketika ada yang mendukung, Iya. Kang Irfan mau Ya, Kang, Kang Eki nih, satu kata nih buat warga Karang Taruna atau Karang Taruna Indonesia. Waduh, Indonesia. Satu kata coba. sebentar. Tadi saya udah tanya, ini belum nih. Apa? Yang kecamatan sama kabupaten gimana? Oh iya dah. Sama sih apa yang ketua katakan itu kan yang selama ini kami rasakan itu khususnya di desa Rengas Jajar ya. Keterlibatan Karang Taruna kecamatan itu Kurang. kurang. Tuh. Hmm. Nah, ketika kami Karang Taruna Desa Rengas Jajar terbentuk dengan berbagai macam konflik ataupun kesalahpahaman yang mungkin ya bisa dikatakan dalam arti kurangnya komunikasi. Iya. Tapi alhamdulillah dengan kita seringnya silaturahmi, diskusi santai, ngopi, alhamdulillah kita terjalin komunikasi. Dan sampai sekarang juga kita Baik, harapan buat warga Karang Taruna semuanya. Harapan ya. sampai sih tadi. Kang Eki. Punduk-punduk sama. Ya, gitu. singkat aja. Khususnya sih kita untuk khususnya di Kabupaten Bogor ya. Untuk kedepannya sih kita sama-sama kita bangun Bogor. Bogor, ya. lebih maju lagi. Potensi Karang Taruna yang sekarang di mana-mana terjadi revolusi. Wah. Jadi di tadi desa-desa yang lain gitu kan, sama yang tadi ketua katakan. Ingin gitu, ingin membentuk, ingin ada Karang Taruna tapi mereka tidak mau. Iya, siap. Baik, terima kasih Kang Eki, Kang Lutfi atas bincang-bincangnya dan ngobrol-ngobrolnya sangat bermanfaat. Mudah-mudahan menjadi inspirasi kita semuanya gitu. Dan Karang Taruna Rengas Jajar makin maju, gitu, makin solid, makin kompak. Dan kita semuanya Karang Taruna se-Kabupaten Bogor bisa membawa kabupaten ini lebih maju. Dan jangan lupa teman-teman semuanya ya subscribe channel kita Bina Remaja 04 dan juga rekan-rekan kita dari Karang Taruna Rengas Jajar ini kita support semuanya dalam pembangunan sirkuit motocross. Mudah-mudahan menjadi proyek yang luar biasa dan menjadi ikon Kabupaten Bogor gitu. Jadi Karang Taruna Kabupaten Bogor lebih maju dan menjadi nomor 1 di Indonesia. Juara itu. Terima kasih sekali lagi. Salam kesetia kawanan sosial, salam kompak, salam Bina Remaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.